Halo Sobat Selasa semuanya, welcome back to Kampus Talk episode karya Cendekia One on One. Oke, di Kampus Talk kali ini, aku Fauji. Di sini bakal jadi host dan ada Kak Rai sebagai narasumber kita. Jadi Kak Rai ini kemarin tuh hourly karya Cendekia ya Kak? Iya, kebetulan jadi karya Cendekia di wisuda periode ketiga kemarin. Oke, nah mungkin FYI itu Kak Rai karena udah wisuda berarti udah lulus ya. Kak Rai itu berarti kemarin tuh angkatan 20. Angkatan 20 teman-teman. Jadi salah satu wisudawan tercepat ya di angkatannya. Iya nggak sih? Iya kan? Kebetulan, iya. Iya, kebetulan 3 berapa Kak berarti? Apa 3,5 tahun atau 3 berapa bulan? Kalau dihitung dari jurusan sih 3 tahun 6 bulan, 3,5 pas. 3,5 pas teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lulus 3,5 pas, bisa tanya juga nih tips and triknya ke Kak Rai gitu, kayak gimana sih caranya gitu kalau misalnya pengen lulus 3,5 tahun, karena masih jarang loh di HI UPN tuh 3,5 tahun ya teman-teman semuanya. Nah mungkin sebelum masuk ke karya cendekianya, kita mungkin bisa bahas nih Kak Rai itu gimana sih selama kuliah gitu. Tadi kan udah jelasin ya lulusnya 3,5 tahun, itu tuh makan apa gitu, apakah terus mungkin ada tips and triknya gitu Kak Rai, gimana nih Kak? Kebetulan di perjalanan perkuliahanku tuh aku tuh cukup aktif di beberapa kegiatan kampus maupun luar kampus ya. Oh, jadi nggak kupu-kupu ya? Kebetulan enggak. Nggak, Masya Allah. Terus di dalam kampus tuh aku ikut beberapa organisasi, salah satunya juga ikut Himahi juga 3 periode. Oke. Himahi ya teman-teman, mana ya logonya? Oh, ini nih teman-teman, Himahi. Terus selain itu juga ikut di beberapa kepanitiaan di jurusan, fakultas atau universitas gitu. Selain itu juga aku jadi awardee Bank Indonesia di tahun 2023, awardee scholarship. Terus juga aku sempat ikut magang di luar, cuma magang mandiri ya teman-teman, bukan magang MSIP gitu. Terus juga aku juga sempat part-time dari semester 3 sampai di semester 6 gitu. Wah, dengarnya agak insecure ya, jujur banyak banget listnya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir kalau misalnya pengen rajin di akademik tuh harus kupu-kupu, lebih fokus di akademik dan jadi option kedua kalau misalnya buat organisasi lain, enggak ya teman-teman. Buktinya Kak Rai itu di organisasi, di kepanitiaan dan hal-hal lain itu masih tetap aktif gitu dan akademiknya tetap berjalan tuh. Nah, tadi kan lebih ke perjalanan selama kuliah gitu, lebih ke pengalaman organisasi Kak Rai. Nah, mungkin sekarang lebih ke akademik nih Kak Rai. Apa aja sih hal-hal yang Kak Rai lakuin atau laluin selama menjalani akademik di UPN ini? Terus tantangannya apa aja sih Kak gitu? Kalau sebenarnya menurutku kuliah di HI itu dibanding jurusan lain ya itu kan lebih mudah ya. Intinya kita nggak ada praktek banget, kecuali emang praktek yang kayak simulasi atau dan lain-lain gitu. Cuma kalau yang beneran praktek kan kita nggak yang ngelakuin banget ya. Paling tugas-tugasnya kan paper dan lain-lain yang itu masih bisa kita kerjain sendiri dan bisa diakses. Banyak banget referensinya. Kalau dari situ sih aman-aman aja ya, alhamdulillah. Kalau misal di bidang akademiknya gitu, mungkin tantangan tersendiri di aku karena tadi aku aktif di beberapa kegiatan dalam kampus maupun luar kampus tuh tantangan yang kerasa banget sih time manajemennya. Karena aku juga harus bisa membuat skala prioritas mana aja sih yang aku prioritasin paling pertama, kedua dan ketiga seperti itu. Oke. Tapi pernah nggak sih Kak kayak misal aduh pusing nangis gitu atau mungkin curhat ke temennya atau gimana saking pusingnya dari enggak ya? Karena tadi kan bilang gampang atau gimana nih Kak? Tentunya pernah ya, soalnya kan kadang tabrak-tabrakan nih antara tugas, terus kadang organisasi kebetulan prokernya misal baru banyak, terus juga aku juga harus part time juga kan, kayak bener-bener yang harus ngatur waktunya biar balancing tanggung jawab aja, karena kita kan udah komitmen di diri kita sendiri ya untuk misal masuk ke dalam sebuah lingkungan itu berarti harus bisa pas ngejalaninnya gitu. Oke, keren banget sih Kak Rai, tadi udah jelasin soal time manajemennya dan lain-lain gitu, dan akademiknya juga keren banget lah pokoknya. Kalau boleh di-spill, boleh di-spill nih Kak IPK-nya di atas 3,5 kan? Kebetulan kemarin di 3,94. 3,94 teman-teman, hampir 4. Berarti kemarin apa tuh Kak? Kalau 3,94 tuh berarti apa?
Kumlat atau semua kumlat atau apa di UPN? Kebetulan tuh di UPN tuh cuman adanya kumlat. Kumlat aja adanya. Berarti kumlat tuh di atas 3,5. Di atas 3,5 adanya karena di UPN cuma ada kumlat aja predikatnya. Wah, keren banget sih teman-teman, semuanya itu hampir 4 loh, hampir sempurna gitu. Nah, mungkin tadi kan udah jelasin ya profilnya Kak Rai, terus perjalanannya selama di UPN, mulai dari organisasi, akademik dan lain-lain. Mungkin kita langsung masuk ke topik utama dan jadi bahasan utama nih Kak dari vlog kali ini gitu, dari kampus talk kali ini, terkait soal karya cendekia. Nah, kayaknya tuh aku ngerasa di luar sana tuh teman-teman saya itu masih banyak yang nggak tahu karya cendekia itu apa, dan apa sih itu karya cendekia, itu masih asing juga kan, karena yang tahu mungkin hanya segelintir orang yang mungkin ikut perayaan atau prosedural wisuda. Nah, mungkin Kak Rai bisa jelasin karya cendekia itu apa sih Kak gitu. Mungkin juga aku pernah relate ya sama teman-teman nggak ngerti apa itu karya cendekia, apalagi pas awal-awal masuk kuliah gitu ya. Mungkin di sini aku coba membantu menjelaskan sedikit kalau karya cendekia tuh gampangnya kayak best graduate di setiap jurusan, di setiap periode wisuda gitu. Jadi itu tuh merupakan penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang dia tuh aktif baik di akademik ataupun non akademik gitu. Oke. Nah, mungkin sekarang lebih ke persiapannya apa aja nih Kak untuk Kak Rai kemarin ngikutin apa ya, ini perlombaan atau apa sih masuknya Kak, atau apa? Kalau dibilang perlombaan tuh enggak ya, tapi ya? kan berkompetisi. Oh, berarti kompetisi tanda kutip ya. Iya. Karena ini program resmi dari universitas ya teman-teman. Nah, mungkin persiapannya apa aja nih Kak kalau boleh tahu? Kalau berkas-berkas yang wajib dikumpulin ya waktu pengajuan karya cendekia itu tuh yang paling dibutuhin tuh pasti KTM, terus CV. Terus ada beberapa. KTP enggak Kak? Takutnya warga negara asing kan? Kalau KTP enggak. Oh, enggak gitu. teman-teman ya. Kebetulan juga dari kan ini kan programnya kemahasiswaan ya. Dari kemahasiswaan tuh udah kayak ngasih plot-plotan apa aja sih yang bisa dimasukin gitu. Nah, beberapa di antaranya tuh misal kayak ada penghargaan, terus ada kayak karir organisasi, terus ada hasil karya, kemudian terus ada juga sama pengakuan. Kebetulan aku ngumpulin di setiap poin-poin itu. Untuk pengakuan sendiri aku ngumpulin sebukti bahwa aku keterima sebagai awardee scholarship Bank Indonesia pada tahun 2023. Terus untuk penghargaannya sendiri aku mengumpulkan sertifikat sebagai representatif FKM HII dan juga delegasi PNM HII. Kemudian untuk karir organisasi, karena aku kan di BPH IMAI juga 3 periode ya. 3 periode. Jadi bukan presiden aja yang pengen 3 periode. Enggak. Lanjut Kak. Jadi aku ngumpulin juga sertifikatku dari BPH IMAI gitu. Kemudian untuk hasil karya, kebetulan saat itu tuh jurnal artikelku lagi diproses dan aku belum dapat LOA-nya. Aku iseng aja ngumpulin artikelku di Kompasiana dan ternyata bisa gitu. Oh, yang jurnal aku tebak PNM bukan Kak? Bukan. Oh, bukan. Oke, sensor ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan udah jelasin persiapannya Kak Rai itu dalam apa ya? Dalam mempersiapkan karya cendekia itu apa aja gitu teman-teman. Nah, mungkin sekarang bisa jelasin nih Kak, alur dan tahapannya itu apa aja? Apakah kayak tadi doang atau kayak gimana gitu Kak? Kalau untuk alur dan tahapannya itu sebenarnya simpel banget. Kayak mungkin sehamin 1 bulan mau wisuda itu pasti ada pengumuman dari jurusan yang bakal di-share di setiap grup angkatan ya. Nanti kalian ngikutin aja persyaratan yang ada, ngumpulin semua bukti prestasinya. Setelah itu kalian bisa kumpulin aja ke jurusan, bisa dititipin Mbak Tia juga. Terus kalian ngumpulinnya itu 3 bundle teman-teman, jadi 3 eksemplar gitu. Kemudian abis itu pasti jurusan udah langsung connect ke kemahasiswaan ya. Jadi semua itu diproses sama kemahasiswaan langsung. Terus kalau pengumuman nanti langsung dihubungi lewat WA. Oh, lewat WA gitu kan, masih manual ya UPN? Iya. Oke, nah kalau misalnya buat indikator dari pemeringkatannya itu gimana sih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau misal untuk skor detailnya mungkin bisa teman-teman cek akses di websitenya kemahasiswaan ya. Cuma di sini aku jelasin secara singkat aja. Nanti itu dibagi jadi 2 teman-teman, yaitu ada capaian unggulan pendidikan sama capaian unggulan non pendidikan.
Kalau misal capaian unggulan pendidikan tuh pasti IPK-nya kan ada scoringnya sendiri untuk IPK minimal 3,5 karena kita kan kumlotnya 3,5 ya. Okay. Untuk IPK 3,5, terus untuk jumlah semester nanti juga ada poinnya tersendiri. Ada masa studi juga. Masa studinya ada sendiri. Kemudian juga ada misal teman-teman jadi asisten dosen atau pengabdian itu juga ada poinnya tersendiri. Terus untuk penelitian, publikasi juga ada poinnya sendiri. Itu untuk yang capaian pendidikannya gitu. Untuk capaian non pendidikan itu misalnya teman-teman ikut lomba atau ikut kompetisi, terus misal pernah mendapatkan penghargaan atau pengakuan lainnya, juga hasil karya dan karir organisasi itu juga nanti ada poinnya tersendiri. Misal di posisi kalian jadi ketua, wakil ketua ataupun anggota gitu. Oke, nanti kan udah dijelasin kan dari misal persiapannya, alurnya, terus indikatornya. Nah mungkin sekarang lebih ke izin konfirmasi info lebih detail lagi sih Kak gitu. Jadi karya cendekia ini tuh sistemnya tuh kayak perwakilan perangkatan gitu Kak? Sebenarnya bukan gimana? perwakilan perangkatan sih, karena kan waktu kita pendaftaran wisuda kan nggak hanya satu angkatan ya teman-teman. Oh jadi bukan perangkatan tapi angkatan wisudanya gitu? Iya, jadi setiap periode wisuda gitu. Oh oke. Berarti di sini bukan ke satu angkatan dong tadi infonya? Jadi ke beberapa angkatan gitu. Oke. Keren banget sih, tadi udah jelasin ya Kak Rai soal persiapan karya cendekianya, alurnya, indikatornya, dan lain-lain. Nah sekarang lebih masuk ke personal nih teman-teman semuanya. Apa sih Kak motivasi terbesar Kak Rai gitu selama menjalani akademik di UPN bisa sampai berprestasi kayak gini gitu Kak? Apa sih motivasinya gitu? Motivasi paling besar pasti dari diri sendiri ya, karena aku karena udah komit buat kuliah nih, aku berusaha buat gimana sih cara aku buat nyelesain kuliah sebaik-baiknya gitu sampai tamat gitu. Kalau misalkan ditanya support system? Teman-teman mungkin bisa di-mention. semua teman-teman. Oh, semua teman-teman, karena banyak ya teman-temannya Kak Rai itu gitu. Terus yang lainnya Kak, selain support system teman, nggak ada lagi? Pasti ada dari orang tua, dari keluarga. Kebetulan dari dosen juga membantu banget pas lagi proses pembuatan skripsi gitu. Oke. Nah, jadi kan Kak Rai itu sekarang udah lulus ya. Lulus salah satu lulusan terbaik di UPN, lulus dengan cepat 3,6 bulan ya? Iya. Berarti dia 3,5 tahun. Nah, rencananya itu habis lulus ada rencana apa Kak gitu? Kalau rencana sih pasti ada ya. LPDP atau apa gitu? Kalau untuk LPDP mungkin nanti 2-3 tahun lagi. Tapi untuk sekarang emang tujuannya pengen cari kerja dulu aja gitu. Oke, nah mungkin sekarang kita masuk ke section terakhir nih teman-teman. Section dimana Kak Rai ngasih kesan dan pesan buat teman-teman yang mungkin pengen jadi salah satu hourly dari karya cendekia gitu. Nah mungkin Kak Rai bisa kasih kesan atau pesan ke teman-teman HI semuanya biar jadi penerusnya Kak Rai buat jadi hourly karya cendekia. Gimana Kak? Mungkin sebenarnya tuh karya cendekia kan bisa dipersiapkan dari teman-teman pas awal masuk kuliah ya. Aku cuma mau bilang there's a lot opportunities kalau kalian masuk di perkuliahan itu. Coba gunain kesempatan itu sebaik-baiknya. Kalau misalkan nanti pun gagal, itu kan juga tetap jadi pelajaran yang bisa kita ambil gitu loh. Bisa kayak untuk mental kita dalam menghadapi gagal tuh masih bisa stabil gitu. Terus juga kan kita nggak tahu ya rezeki kita ada di mana, jadi kayak coba terus aja, siapa tahu nanti rezeki kita ada di situ gitu. Oke, nah mungkin itu ya kesan-pesan dari Kak Rai buat teman-teman HI semuanya buat jadi penerusnya Kak Rai. Jadi hourly di karya cendekia tahun-tahun berikutnya teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, kesan dan pesan dari Kak Rai buat teman-teman yang misalnya semangat buat jadi hourly dari karya cendekia ini. Semoga ya teman-teman di HI itu tetap ada lah penerus-penerus dari hourly karya cendekia. Nah mungkin buat kesimpulannya tadi Kak Rai juga udah jelasin soal profil Kak Rai, pengalaman dan alurnya Kak Rai itu kayak gimana selama di HI gitu. Terus juga tadi udah jelasin juga soal karya cendekianya, penjelasannya, alurnya, indikatornya. Terus juga tadi ada motivasi Kak Rai selama kuliah. Terus juga tadi ada juga kesan dan pesan yang disampaikan Kak Rai. Nah, kayaknya kita udah di penghujung acara sih teman-teman semuanya. Jadi, thank you banget teman-teman semuanya. Thank you banget Kak Rai bisa hadir di vlog kali ini. Mungkin thank you banget. See you di next time Kampus Talk selanjutnya. Bye-bye teman-teman semuanya.